Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Koran Seruya Seruya TV. Kembali hadir di program Macarita, salah satu program Seruya TV yang eh, mengangkat berbagai isu, menghadirkan berbagai narasumber. Nah, untuk program Macarita kali ini kami kedatangan satu tokoh yang cukup dikenal di wilayah Luraya. Nah, beliau ini salah satu caleg DPR RI yang tengah berjuang menuju Senayan. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu tamu kami, narasumber kami adalah Ibu Aisyah Tiar Arsyad. Nah, apa kabar Bu? Baik, Ya, alhamdulillah. terima kasih Bu di tengah kesibukan kita ini menghitung hari menuju hari pencoblosan 14 Februari ini kita masih sempat hadir di studio Surya TV. Nah, bagaimana kabar ini Bu? Ya. Bagaimana kabar kita ini? Oh, alhamdulillah baik. Kebetulan tadi dalam perjalanan ke sini kami sempat mampir ada pertemuan di dua titik. Ada di Walenrang satu, sama ada juga di Lu Utara satu. Ya. Makin sibuk ini mendekati hari Iya, H. betul. Sibuk. Sibuk. Ya. Tentunya sibuk tapi senang kan, Iya. karena kita punya kesempatan silaturahmi Iya. kan. Semakin banyak yang kita temuin, semakin banyak keluarga. Bertemu masyarakat Iya, dengan betul berbagai sekali. latar belakang. Iya. Nah, ini kan Ibu Aisyah ini sahabat Koran Seruya Seruya TV maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil 3 Iya. Sulawesi Selatan. Tetapi lebih bagus kalau kita perkenalkan diri dulu Oke. ke Iya. pemirsa sahabat Koran Seruya. Ke sini, situ. Ya, sembarang Bu. Sembarang ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Terkhusus penyimak ya, penikmat Seruya TV. Alhamdulillah, saya Aisyah Tiar Arsyad, biasa dipanggil Aisyah. Saya diberi kesempatan untuk diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai sama Kanda Hairul. Nah, tentunya saya kali ini turut maju dalam kontestasi Pileg di Partai Gerindra, Dapil Sulsel 3, DPR RI, nomor urutnya juga sama, nomor urut 3. Jadi ya, selain menjadi seorang caleg pun juga saya aktif menjadi seorang dosen salah satu universitas di swasta di Jakarta, dan kebetulan beberapa waktu yang lampau saya berkesempatan berbagi ilmu sama teman-teman di program studi manajemen. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa ada peluang-peluang itu lagi gitu ya, buat kita silaturahmi dan berbagi ilmu. Dan kebetulan juga setelah menjadi dosen, saya turut aktif dalam dunia UMKM dan di Jakarta, dan mudah-mudahan ilmu apa yang saya punya gitu ya bisa kita terapkan di Sulawesi Selatan ini pada khususnya. Nah, ini kan mendekati hari pencoblosan. Nah, bagaimana kita melihat sebagai salah satu caleg, ini kan pertarungan di Dapil 3 Sulawesi Selatan ini cukup keras. Cukup keras. Ya, banyak tokoh-tokoh yang maju. Betul, termasuk di internal Gerindra sendiri. Iya. Ada beberapa caleg juga yang Wijatelu. Bagaimana Ibu Aisyah melihat ini? Iya, jadi kita sebagai salah satu Wijatelu ini perlu berbangga sebetulnya Kanda, karena Wijatelu ini semua punya potensi gitu ya, dan saya yakini semua Wijatelu itu dalam hatinya pasti punya visi ke depan gitu ya, untuk bagaimana memajukan Luraya. Dalam bentuk apa memajukannya? Dalam berbagai cara gitu ya. Mungkin salah satu yang sering kita bahas pastinya nanti kita akan menuju ke suatu provinsi. Ya, gitu komitmen ya. bersama. Komitmen bersama. Nah, di Gerindra sendiri saya nomor urut 3. Nah, kebetulan ada beberapa caleg. Nomor satunya itu adalah Pak Haji Latino Latundung. Kebetulan beliau adalah incumbent. Lalu ada juga sosok tokoh dari Pinrang dengan Pak Abdi Baramuli, lalu ada saya, ada juga keluarga besar dari Toraja Ibu Damayanti Bati, ada juga keluarga dari Unru, Kak Unru, ada juga Andi Musakar. Ya, tentunya salah satunya juga sosok kita ya, penting ya, ada Andi Muzakar, dan ada juga satu lagi dari Sidrap, Ibu Tenri Bidi. Dan alhamdulillah kalau saya sih sering ketemu sama Pak Andi Muzakar, kita sering diskusi sama gitu ya, karena kita sama-sama tahulah bagaimana proses perjuangannya ini untuk Luwu gitu ya. Terlebih lagi kan beliau juga pernah menjadi seorang pemimpin di Luwu, dan saya juga perlu banyak belajar lah cari ilmunya dari beliau. Nah, di internal caleg Gerindra sendiri ini memang bertabur tokoh, artinya ketat persaingan. Ya, bagaimana Ibu Isa melihat ini?
Kalau saya sih kebetulan tabe kan dah saya aktif di Gerindra ini bukan baru sekarang. Baru sekarang ya benar. Jadi dari tahun 2013 ya 2012 awal lah kami sudah bergabung. Kebetulan saya diberikan mandat saat itu menjadi wakil sekretaris DPC Luwu Utara dan alhamdulillah diberikan arahan juga untuk maju dalam kontestasi 2014 Pileg. Saat itu saya diberikan rezeki dapat nomor urut yang sama nomor urut partai, nomor urut 6. Tapi mungkin ikhtiar dan doanya belum sampai, jadi belum lolos gitu ya ke Senayan. Nah, tapi alhamdulillah 10 tahun berjalan ini kan tentunya kita punya ada proses pendewasaan, proses pembelajaran, dan insya Allah niat-niat tulus yang sudah terbangun dari dulu tentunya untuk menjadi seorang pejuang politik ini bisa tercapai di tahun 2024 ini. Dan saya melihat terkait Luwu Raya ini kita pahamin Luwu Raya ini potensinya sangat besar kan dah. Benar-benar. Bahkan kalau di total dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo ini ada sekitar 800.000 suara. Nah, artinya kalau 800.000 suara nih terbagi merata sekali. Bisa lebih dari 1, 2, 3. Iya, betul. Luwu yang alhamdulillah kan kita sudah ada satu dari Luwu Utara kan ada Abang Fauzia dari Partai Golkar. Nah, alangkah indahnya gitu ya, alangkah baiknya seandainya ada penambah gitu ya, ada sosok Luwu Raya lagi yang kira-kira Wijato Luwu. Betul, ada Wijato Luwu yang kira-kira bisa duduk menambah kekuatan di Senayan. Paling tidak kan berapa kursi? 7. 7. Ya bisa 3-4 lah. Bisa, betul sekali. Artinya ketika katakanlah Ibu Aisyah yang lolos dari Partai Gerindra, terus ada tambahan ada beberapa Wijato Luwu, artinya kepentingan Luwu Raya ini bisa lebih diperjuangkan. Seperti itu. Dan memang juga dari saya pribadi, saya sangat senang dan berharap banyak kolaborasi sih Kanda, karena kalau tanpa adanya kolaborasi itu tujuan bersama kita tidak akan tercapai gitu. Kita setback ke pemilu 2000 yang pertama kali 2014. 2014 itu kan kita masih pemula. Tetapi kalau catatan itu kita mampu meraih 20.000 lebih. Iya, waktu itu usia saya masih 24 tahun, mungkin saya adalah salah satu caleg termuda di seluruh Indonesia saat itu. Alhamdulillah kita memperoleh 29.000 suara. 29.000. Nah itu berapa tahun yang lalu? 10 tahun. Dari ini kan rata-rata itu di wilayah mana di Luwu Raya? Tentunya karena ayahanda lahir di Luwu Utara gitu ya, dan alhamdulillah kami juga punya hubungan emosional dan silaturahmi di Luwu Utara. Kebetulan suara terbesar saat itu di Luwu Utara ada sekitar 18.000 atau 19.000 kalau tidak salah ya. Tapi selain itu pun saya juga banyak didukung dari keluarga di Luwu, di Walmas, di Luwu Timur. Ya kebetulan kan Luwu Timur sama Luwu Utara ini kan sebelum pemekaran ini kan satu kesatuan yang sama juga. Jadi alhamdulillah banyak keluarga. Jadi memang di tahun 2014 itu saya banyak berkolaborasinya dari tim keluarga sih Kanda. Dan ada juga dari sebagian dari Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara pun juga tetap ada karena kami berharap keterwakilan suara itu untuk Sulawesi Selatan 3 ini merata ya untuk semua kabupaten. Nah ini kan selama ini kita banyak berkiprah di ibu kota dengan berbagai kegiatan. Terus kalau kita saya minta maaf sedikit, kalau kita menyimak latar belakang keluarga secara finansial kan. Orang berpikir ngapain Ibu Aisyah mau maju? Pemilu yang boleh dibilang dunia politik itu kan dunia yang masih penuh tanda tanya. Sementara kita kiprata ini kan ya cukup boleh dibilang di tingkat nasional ya lebih lah. Terus orang bertanya, kenapa Ibu Aisyah mau turun gunung? Apa yang menjadi pemikiran tak? Jadi ini juga sering saya sampaikan di berbagai kesempatan setiap saya silaturahmi dengan keluarga atau titik-titik pertemuan. Saya sampaikan begini Kanda. Alhamdulillah kami diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai saat ini pun kami juga menjalani hari-hari kami gitu ya berdasarkan kemampuan-kemampuan kami. Tapi apa yang kita bisa berikan atau apa yang bisa kita pikirkan dan untuk bersama masyarakat luas ini mungkin terbatas Kanda. Kalau hanya bicara Aisyah sendiri atau mungkin keluarga Arsyad Kasmor sendiri. Nah, sedangkan kalau kita pahamin seorang anggota DPR RI itu wewenangnya kan sangat luas ya. Dia punya partner ini kan presiden dan menteri-menterinya gitu. Partner dalam hal membuat kebijakan, dalam hal membuat anggaran, dan saya rasa
saya rasa di sini juga ada fungsi ketiga yang paling penting dari DPR RI ini kan adalah fungsi pengawasan. Nah, izinkan saya juga pada kesempatan ini mungkin menyampaikan ya kita berpikir sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, dan saya merasa alangkah bergunanya saya ketika saya bisa menambah peran saya gitu untuk ya daerah. Untuk daerah melalui fungsi tadi gitu, melalui peran tadi, karena budgeting, anggaran dan pengawasan. Karena kalau bicara hanya diri saya sendiri ya terbatas kan, iya. Semua manusia kan punya keterbatasan, tapi kan apalagi menjadi seorang yang memegang amanah gitu kan sebagai seorang wakil rakyat, dan tentunya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mungkin nanti ke depan kepala daerah juga. Saya rasa itu kita bisa mendekatkanlah visi kita tentang Luwu Raya ini semakin dekat gitu ya untuk kita ke depan. Ini kan jauh sebelum penetapan DCT oleh KPU. Saya lihat perkembangannya kan sudah kita jalan memang. Betul, ya. Nah, tentu kita kan banyak bertemu dengan masyarakat, bersilaturahmi langsung, mulai dari Larompong sampai ke Sorowako, bahkan ke Toraja dan wilayah masuk. Nah, khusus wilayah Luwu Raya ini sebagai salah satu caleg, yang kita lihat sebenarnya persoalan apa yang sangat serius yang dihadapi masyarakat kita di Luwu Raya ini? Yang saya lihat pertama, jadi Luwu Raya ini juga menarik kan, gitu ya. Orang selalu bilang SDA-nya besar. Ya, SDA-nya besar gitu ya. Punya kekayaan alam. Apalah istilahnya yang kita tahu, kalau di Luwu ini kita kenal dengan Wanua, Mapetun, Naiwai, Alena. Ini kan kenyataannya ada gitu ya, sumber daya alam mulai dari Palopo, Luwu Timur gitu ya, Luwu Utara, Luwu ini kan tersebar luas gitu. Nah, menurut saya permasalahan utama itu sebetulnya ada di akses gitu ya, ada di akses. Akses dalam hal apa? Pertama, kalau bicara akses kita ngomongin pertanian dulu kan. Pertanian. Kita tidak bisa pungkiri 50% lebih gitu ya, mungkin PDB di Luwu Raya ini mayoritas juga disupport oleh sektor pertanian dan nelayan. Nah, permasalahannya yang sekarang terjadi adalah ketika para petani ini butuh pupuk, pupuknya tidak ada. Ketika para nelayan butuh untuk melaut mungkin, mereka solarnya dibatasi. Hal-hal itu kenapa bisa sampai terjadi gitu kan ya, mungkin ada dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang belum sampai gitu ya, baik itu dari segi anggarannya kah mungkin, atau dari segi pengawasan pelaksanaannya di lapangan, karena saya yakin pemerintah sendiri sudah punya program dan pemerintah sudah punya alokasi-alokasi yang berdasarkan kepentingan, berdasarkan prioritas gitu. Cuman mungkin kebijakan ke situ. Iya, betul. Cuman kebijakannya tidak terarah, dan itu yang saya harapkan itulah nanti perannya seorang anggota DPR RI untuk mengarahkan ke situ, untuk menyuarakan kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat di Sulsel 3, khususnya Luwu Raya ini. Dan selain akses dari pertanian itu juga kita bicara tentang peningkatan hasil tani gitu, di mana sejauh ini kan setelah ada mungkin belum ada peningkatan proses produksinya kah gitu kan, dan selain itu juga perlunya ada penyuluhan-penyuluhan mungkin kepada para petani dan para nelayan, kira-kira produk ini menggunakan standar yang sama kah, bagaimana bisa dijual secara skala nasional bahkan mungkin secara internasional, dan itu saya rasa perlu support gitu ya. Dan selain dari pertanian, kita bicara juga yang paling penting ini pendidikan. Kan ya, karena apalah artinya segala pembangunan fisik tanpa adanya pembangunan moral, tanpa adanya pembangunan SDM. Dan kita yakini juga kalau terkhusus di Kota Palopo ini kan banyak sekali universitas ya, banyak sekali perguruan tinggi. Nah biasanya banyak keluhan dari masyarakat ini, mereka cerita tentang ketidak tepat sasarannya pengadaan beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, lagi-lagi kan programnya ada, tapi ketika mungkin akses informasinya atau mungkin proses dalam seleksinya ini tidak diawasi dengan benar, ya mungkin kadang-kadang ya orang yang tidak berhak malah mendapatkan, orang yang lebih berhak malah tidak dapat. Nah, itulah yang harapan saya ketika menjadi seorang anggota DPR RI, fungsi pengawasan itu dan fungsi penganggaran itulah yang akan kita perkuat begitu kan. Dan terakhir lagi, saya juga kebetulan karena saya ini sebagai salah satu tenaga pendidik, saya juga aktif di bidang UMKM, kebetulan saya juga mengajar kewirausahaan.
Nah, kita ini berharap teman-teman muda gini, generasi muda ke depan ini semakin besar jiwa kewirausahaannya. Nah, salah satunya apa? Ini akan sejalan dengan program kami di di Koalisi Indonesia Maju ya. Kita belum bisa ngomong kabinet kayaknya. Kita masih jauh. Sorry. Jadi di Indonesia Maju ini kita berharap ada namanya pemberdayaan generasi muda. Tentunya kita pengen ada Indonesia Emas, kita pengen support terus generasinya melalui apa? Pemberdayaan UMKM. Teman-teman muda ini kan punya ide-ide yang sebetulnya harus dibeli. Ya, ide itu mungkin bisa dikawal, bisa ditutor, bisa dilatih gitu ya. Bukan hanya ide, tentunya juga berdasarkan mulai dari modal sampai pasar, dari hulu sampai hilir. Nah, itu penting sekali adanya pemberdayaan itu. Tentunya apa? Kita harapkan dengan adanya UMKM ini bisa mencetak lapangan kerja secara tidak langsung Kanda. Dan teman-teman juga bisa mandiri gitu ya, mengelola sumber dayanya sendiri. Karena wirausaha itu menantang tapi asik juga gitu. Apalagi kalau kita bisa berhasil tuh rasa puasnya itu berbeda lah dengan yang lain. Ini kan tantangan 5 tahun ke depan khusus wilayah Luwu Raya kan tentu sangat besar. Akan bertambah pengangguran, seperti apa kita uraikan tadi, banyak perguruan tinggi tetapi output perguruan tinggi ini mau kemana? Nah, tentu dalam berbicara hasil pemilu ini, wilayah Luwu Raya tentu membutuhkan wakilnya yang duduk, yang punya kepedulian terhadap wilayahnya ini. Nah, khusus untuk saya ini, saya selalu berpikir bahwa 800.000 pemilih, terus kalau suara masyarakat Luwu Raya ini diberi kepada bukan Wijato Luwu, sia-sia. Sependapat kita itu. Artinya yang wakil kita ini memang harus orang yang punya kedekatan emosional, bukan politik apa istilahnya ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan begini Kanda. Pilihlah wakil rakyat yang memang punya kedekatan emosional. Gitu artinya tetangga pilih tetangga. Ya, tetangga pilih tetangga. Bahasa singkatnya. Yang muda pilih yang udah, emak-emak pilih emak-emak gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita bicara pesta rakyat tanggal 14 Februari ini bukan cuma 1 hari. Kita bicara 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan ini artinya adalah kita harus memilih memang yang kiranya kita percaya, kita bisa sampaikan amanahnya itu dia mampu untuk menyuarakan, dia mampu untuk memperjuangkan. Ada kedekatan emosional. Ya, dan kemampuan itu biasanya akan didasari oleh niat dulu gitu. Gitu kan dah. Jadi selama niatnya tulus, niatnya itu ke depan gitu ya. Biasanya nanti ya Allah Subhanahu wa taala mungkin ada dorongan-dorongan kekuatan-kekuatan lain akan mendorong ke arah sana juga gitu. Berbicara ini kan kita dalam konteks Luwu Raya ini. 5 tahun ke depan ini tantangan kita kan ini selain bagaimana memajukan wilayah Luwu Raya, tidak menafikan wilayah yang masuk Dapil 3 Sulsel, tetapi kan kita punya komitmen bersama bahwa anggota DPR RI yang terpilih nanti dari Dapil 3 terkhusus wilayah Luwu Raya mampu menyuarakan apa yang selama ini kita cita-citakan Provinsi Luwu Raya. Nah, bagaimana Ibu Aisyah melihat ini konteks pemilu 2024 dengan aspirasi Luwu Raya ini? Jadi kita juga pahamin dalam waktu berapa hari ke depan, tanggal 23 Januari kita akan HPRL ya, Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Nah, HPRL ini sudah sewajarnya dan seyogyanya dimaknai oleh semua Wijato Luwu. Dalam arti apa? Pertama, tentunya kita pernah dengar kalau para founding fathers ini punya janji lah kepada Luwu Raya akan diberikan sesuatu keistimewaan. Nah, keistimewaan dalam hal apa? Ini kita perlu pahamin kan, Luwu Raya ini istimewa dari dalam konsep sumber daya alamnya sudah ada gitu kan. Nah, tinggal apakah keistimewaan yang kita sudah miliki ini bisa kita gali dan kita kelola dengan semaksimal mungkin gitu, tentunya untuk kemaslahatan keluarga di Luwu Raya juga. Nah, tentunya Tabe, saya juga kan aktif di BPP KKLR. Nah, kebetulan kerukunan keluarga Luwu Raya ini memang digagas, diciptakan untuk menjadi suatu wadah gitu ya. Wadah karena ternyata dalam perjalanannya sekitar hampir 2 tahun ini, KKLR ini banyak sekali wijo-wijo Luwu yang sukses berhasil, bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan di Kalimantan, di Papua gitu ya, cuman di Sumatera, tapi tidak ada yang mewadahi. Dan itulah awalnya dasarnya dibuat inisiasi namanya BPP KKLR, tentunya dengan harapan
melalui wadah itu bukan hanya sebatas seremonial belaka, apa yang dijadikan perjuangan itu memang dijadikan dan dilakukan bersama-sama gitu untuk oleh semua Wijato Luwu. Gitu. Jadi Provinsi Luwu Raya ini memang sudah menjadi komitmen bersama. Sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan Tabe untuk Provinsi Luwu Raya sendiri pun kita perlu pahami begini Kanda. Provinsi Luwu Raya tidak akan terjadi tanpa satu hal yang harus dilakukan adalah adanya pencabutan moratorium. Memang kan sampai sekarang moratorium. Jadi saya juga di sini ingin menyampaikan jangan juga kita menjadikan arah Provinsi Luwu Raya ini hanya sebatas tunggangan politik saja. Biasanya memang kalau mau pemilu. Biasanya selalu kayak gitu. Tapi ini kita perlu pahamin kalau memang kebetulan KKLR ini sudah melakukan sedikit perjuangan. Bahkan kita juga membuat suatu badan khusus gitu ya untuk mengawal proses ini dan itu pun sudah berjalan gitu Pak. Dan artinya sudah dijajaki prosesnya baik itu di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif maupun di tingkat yudikatif ini kita sudah berjalan gitu. Jadi semua Wijato Luwu yang alhamdulillah saat ini sukses gitu ya di berbagai bidangnya, di berbagai wilayah kita coba akses. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi saya bilang Kanda, tanpa adanya kolaborasi ini kita susah untuk mewujudkan visi itu. Artinya kolaborasi ini tidak hanya ada lembaga wadah organisasi tadi, perlu juga ada wakil kita di DPR RI. Tepat kalau seperti itu maksudnya. Artinya bisa nyambung. Betul. Nah, ini kolaborasi ini kita harapkan bisa tercipta. Dan tidak akan tercipta kalau tidak ada orang Luwu. Alhamdulillah kan sudah ada beberapa sosok Luwu yang sebetulnya duduk di DPR RI. Kan hasil nanti 2024 kita berbicara hasil 2024. Bukan hasil sekarang. Dan berarti ke depannya perlu ditambah. Perlu ditambah paling tidak kalau sekarang 1, 2, 3 seperti itu. Dan kebetulan juga di sini saya kalau dari Partai Gerindra saya ini satu-satunya perempuan dari Wijato Luwu. Kalau bicara Partai Gerindra kan. Jadi mudah-mudahan sih yang minat sama Partai Gerindra gitu ya, emak-emak, teman-teman muda juga bisalah memberikan suaranya atau memberikan amanahnya ke saya seperti kan itu. Secara secara umum ini kalau kapasitas SDM tidak ada yang ragukan Ibu Aisyah. Bahkan saya bilang tadi sebelum saya podcast saya cari referensi, saya belajar dulu barusan ini. Nah, dari segi kapasitas SDM dan lain-lain ini tidak ada yang ragukan kita. Nah, katakanlah kita diberi amanah untuk mewakili Dapil 3 terkhusus Luwu Raya. Ini mungkin pertanyaan mewakili masyarakat Luwu Raya. Apa yang akan kita perjuangkan selain provinsi tadi? Untuk masyarakat Luwu Raya ini apa yang akan kita perjuangkan di DPR RI? Tentunya perjuangan itu kan harus berdasar dari masalah yang ada saat ini. Dan kebetulan alhamdulillah selama saya keliling hampir kurang lebih 400 titik kan 400 titik pertemuan dan itu kita sudah kurang lebih menggalilah masalah apa yang ada. Dan tentunya perjuangan-perjuangan sebagai seorang anggota DPR RI tentunya nantinya akan tegak lurus sama perjuangan partai ya. Tapi alhamdulillah saya berbangga saya hadir di Partai Gerindra ini, partai yang memang pro rakyat, partai yang memang sudah punya visi ke depan tentang apa yang harus dilakukan menuju Indonesia Emas. Salah satunya adalah tentang konsep petani. Nah, apalagi sekarang Kementerian Pertanian kan cukup menambah perhatiannya terkait masalah pupuk gitu ya, masalah pupuk yang dibutuhkan oleh para petani dan tentunya ada hal yang menarik juga di sini kita punya program petani milenial. Saya pernah baca nah, saya rasa program petani milenial itu perlu disebarluaskan dan disambut dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena gini, kita sebagai anak-anak muda kita nggak bisa hanya melihat petani atau mungkin Tabe ada sedikit kegalauan teman-teman muda mungkin nggak mau jadi petani gitu karena biasanya petani itu identik dengan keringat gitu ya, tapi banyak juga petani banyak petani sukses gitu banyak dan petani bahkan Tabe kan. So kita perlu berterima kasih sama orang tua kita yang petani yang bisa mensekolahkan kita. Kalau tanpa perjuangan mereka bahkan banyak anak-anak petani ini sekarang sekolah, kuliah gitu ya, berusaha. Orang tuanya siapa? Orang tuanya petani. Sekarang kan ada juga begini Ibu Aisyah bahwa itu kan caleg itu sekarang untuk meraih simpati ada janji-janji saja. Nah, ada enggak kita punya ikatan bahwa saya ini Wijato Luwu, saya akan memperhatikan ada enggak ikatan? Bukan dalam bentuk transaksional, bukan dalam bentuk cuan. Ada enggak?
Oke. Apa ini? Nah. Ini kira-kira untuk lebih meyakinkan ketika misalnya saya terpilih mewakili Wijatelu. Iya. Ini loh, Iya. janji saya, ikat saya bisa ditagih. Iya. Nah, jadi dalam berbagai kesempatan juga saya banyak menyampaikan kalau saya tidak bawa janji kan, Iya. karena ada kalimat orang suka ngomong ingkar janji. Ingkar janji. Jadi yang saya bawa adalah komitmen. Komitmen. Nah, nggak pernah kita dengar ada ingkar komitmen toh kan? Nggak ada. Iya. Karena komitmen tuh tinggi ya. Iya benar. Itu orang dihargai karena ya, kita bisa bersama karena betul sekali. komitmen. Seorang manusia yang membedakannya adalah suatu komitmen. Iya komitmen, Nah, benar. dalam hal ini kebetulan ini saya bawa juga sih. Jadi dalam setiap pertemuan kebetulan ini saya ada bawa kartu tim teman Aisyah. Iya. Nah, Kartu ini teman Aisyah. kartu teman Aisyah. Ini saya jelaskan dulu ya kan. Ya, siap, silakan. Kenapa saya bilang teman? Karena pertama teman itu identik dengan merangkul bersama-sama bergandengan tangan menuju satu tujuan. Oke. Nah, jadi kekuatannya itu bukan saya sendiri, tapi kekuatannya adalah kekuatan teman Aisyah. Kekuatannya seluruh masyarakat Sulsel 3. Lalu selain itu, kalau teman ini kita biasa enak menegur kan, bisa saling komunikasi, saling sapa kawanpun. Ya, tidak ada jarak lah di antara kita gitu ya. Karena kan yang sering terjadi jokesnya adalah sekarang Miki dibuka kacanya karena mau dipilih. Nanti kalau sudah duduk terpilih tertutup bisa jadi juga di full ribbon itu semua kaca. Bahkan ada ganti nomor HP. Ya, bahkan ganti nomor HP. Nah, jadi dari awal ini pun saya sudah menyampaikan bahwa dengan kartu tim teman Aisyata ini, insya Allah hubungan silaturahmi itu tidak hanya terjalin untuk kontestasi saja, tapi ke depan, gitu ya. Dan ini kita kan sekarang sudah di era teknologi juga kan. Saling keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi dan juga akses. Nah, jadi dengan teknologi ini kami upayakan mendekatkan yang jauh melalui dalam teman ini kita ada website gitu ya, terdaftar. Jadi semua yang bergabung di teman Aisyah ini ada di website dan mereka pun juga punya akses untuk menghubungi saya via WhatsApp gitu secara langsung. Nah, jadi saya rasa itu juga menjadi salah satu pembeda dari saya dengan yang lain. Caleg yang lain. Ya, karena hubungannya dijaga bukan hanya saat ini tapi untuk kedepannya. Dan kedua, tadi kan Kanda tanya apa sih yang diperjuangkan? Kayak tadi saya ngomongin tentang pertanian, tentang nelayan. Nah, kembali lagi untuk mencapai perjuangan itu ya kita sebagai anggota DPR RI kita akan melaksanakan fungsi-fungsi itu gitu ya, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi kebijakan. Nah, dan ada satu lagi yang menjadi salah satu kalau ini lebih ke perhatian saya ya kan, saya berharap di setiap kabupaten nanti kita punya yang namanya rumah produktif masa depan. Nah, setiap kabupaten. Kenapa kita bilang rumah produktif masa depan? Nah, itu adalah suatu wadah gitu ya, wadah inkubasi bisnis di mana baik itu ibu-ibu ataupun teman-teman petani nelayan atau teman-teman muda yang kira-kira pingin berusaha atau pingin ada diskusi-diskusi santai tentang usaha ke depannya, nah itu bisa melalui rumah produktif masa depan itu. Tadi ini kartu ini? Iya, kartu teman Aisyah. Iya, silakan. Nah ini kartu ini Ibu Aisyah, ini kartu tim teman Aisyah. Ini sebelum pencoblosan dibagi? Sudah dibagi kan. Sudah ada lebih dari 15.000-an. Nah ini kartu ini apa sebenarnya fungsinya? Inilah ikatan. Ketika kita terpilih, apa maksudnya? Misalnya saya yang punya ini kartu. Saya pegang, kita jadi anggota DPR RI. Mau siapakan ini kartu? Yang jelas kalau semua pemegang kartu itu nanti punya hak Anda. Alhamdulillah di belakang kartu itu tercantum bahwa kita akan lakukan undian umroh kan. Itu kalau itu jelas lebih ke kita personal kita lah sebagai seorang muslim gitu ya. Dan alhamdulillah sekitar bulan Desember kemarin juga sudah ada beberapa rombongan jamaah yang berangkat di umroh. Kami juga sempat beritakan. Dan yang jelas yang kedua adalah kita punya ada namanya komitmen untuk memberdayakan UMKM. Nah, kenapa saya sering membahas UMKM? Karena kembali lagi UMKM itu sebenarnya luas kan. Jadi tidak bisa dikotak-kotakan UMKM itu mungkin hanya sebatas penjual. Kita bicara petani pun juga ketika dia punya usaha atau ketika dia mengolah hasil taninya itu bisa dikatakan dikategorikan sebagai seorang UMKM. Nah, cuman UMKM ini kan kadang orang khawatir ketika mau berusaha gitu ya. Kadang susah untuk mendapatkan modal. Biasanya itu yang paling sering gitu ya. Kendala modal usaha. Nah, tapi modal itu sebenarnya bukan faktor utama. Ketika ada modal, teman-teman UMKM ini perlu didampingi sampai akhirnya bisa terjual. Dan saya rasa UMKM ini perlu dipahamin, kewirausahaan ini dipahamin di berbagai sektor gitu kan. Dan baik itu dari pertanian, nelayan,
atau teman-teman muda yang Gen Z yang mungkin punya Iya. gagasan-gagasan baru, dan saya rasa apalagi di Palopo ini terkhusus kan menjamur sekali ya UMKM Iya. gitu. Anak-anak muda banyak membuka usaha. Iya, Nah, ada yang menarik tadi dari berbagai penjelasan tadi, kita selalu menyampaikan ada sepenggal kata Indonesia Emas. iya, Nah, ini kan identik dengan ya salah satu pasangan kandidat calon presiden dari Partai Gerindra. betul. Nah, kita singgung sedikit dalam berbagai kegiatan silaturahmi kita juga menyampaikan bahwa ketika pasangan calon presiden usungan Partai Gerindra Prabowo dan Gibran menang, perjuangan saya akan jauh lebih mulus ketika saya duduk. Iya, iya. Saya kayak udah mulai paham nih arah pertanyaannya kan. Jadi dalam kesempatan itu saya pernah sampaikan begini, salah satu-satunya orang yang bisa mencabut moratorium DOB itu adalah presiden. Iya. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kita nggak bicara janji, kita bicara komitmen. Ketika Pak Prabowo terpilih menjadi seorang presiden, lalu saya diamanahkan menjadi wakil rakyat dari 03, ya tentunya hal itu akan lebih mudah. Ya, betul Kanda. Nah, artinya kita sudah wakil dari Luraya, dari Partai Gerindra, untuk mengaspirasikan ini jauh lebih gampang. Termasuk merealisasikan berbagai program yang ada di dalam kartu ini. Iya. Seperti betul sekali. Iya. Jadi ya kembali lagi mudah-mudahan saya diberikan amanah lah Kanda. Karena tentunya tanpa support dari keluarga semua, support dari semua masyarakat Sosial 3, ya visi atau mungkin pandangan saya ya hanya bisa jalan di tempat gitu Kanda. Visi Luwu Raya pun juga mungkin kalau tidak ada Wijato Luwu yang semangat untuk mendorong ya lebih sulit lah Kanda. Ini kan juga tidak terlepas dari posisi Ayata sebagai ketua umum kerukunan ini memikul tanggung jawab provinsi Luraya ini. Dan ketika kita terpilih ya gampang sekali kita ditagih. Oh iya, pernah ke kampanye dulu kalau Prabowo presiden. Malah jadi sebenarnya beban besar sekali gitu ya untuk sebagai seorang KKLR gitu ya, harapannya bisa mewujudkan harapan bersama. Cuman ini kan juga yang menarik ketika kita berbicara pemilu, pencoblosan dan pemilih, ada satu penyakit sebenarnya, itu adalah transaksional jual beli suara. Nah, bagaimana Ibu Aisyah melihat ini? Transaksional suara. Oke, jadi menariknya begini Kanda. Tabe ya. Caleg menjanji, masyarakat juga menjanji. Dan akhirnya muncullah yang namanya politik transaksional. Benar. Kalau dari saya pribadi, kami diajarkan untuk tidak masuk ke ruang transaksional itu Kanda. Ya, tapi kami bergerak begitu ya. Kalau bicara, kita perlu membedakan antara cost politik dan transaksional. Kalau cost politik untuk kita silaturahmi, beda. Itu beda, itu hal yang berbeda. Nah, sekarang juga dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan pentingnya tanggal 14 Februari nanti. Jadi gini Kanda, kita mungkin sering mengeluh gitu ya, kita sering ngeluh kalau keluhan ini, keluhan itu, ini kurang, ini itu. Tapi kita lupa yang punya wewenang untuk merubah keadaan kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Masyarakat sendiri. Dan kapan waktunya? Waktunya itu udah tanggal 14 Februari. Jangan salah pilih. Nah, jangan salah pilih gitu ya. 14 Februari itu memang penting sekali memilih presiden, memilih DPD, DPR dari tingkat daerah, kota, provinsi sampai pusat gitu ya. Itu memang penting sekali karena mereka lah yang diberikan amanah, mereka lah yang nanti bisa dalam kapasitasnya melakukan porsinya mereka untuk ke depan seperti apa. Nah, sebagai salah satu caleg yang tengah berjuang, apa harapan terkait pelaksanaan pesta demokrasi ini? Ya, saya sih sangat berharap semua masyarakat ini menggunakan hak pilihnya Kanda sebaik jangan mungkin. golput. Pertama itu wajib jangan sampai golput. Kenapa? Karena sayang, gitu ya. Dan Tabe saya sering berkata sama jujur Kanda, maksudnya saya juga sering diskusi sama teman-teman yang kadang-kadang juga tanya ngapain lagi sih kita memilih gitu ya. Golput aja gitu. Nah saya langsung tolak, saya bilang nggak bisa gitu, nggak bisa kalian golput. Contohnya gini, dalam keseharian kita, mungkin kita tidak merasa kita
bangun tidur, kita mulai yang namanya kita butuh solar, BBM untuk kerja. Kita matikan lampu karena ada tarif listrik. Mungkin ibu-ibu juga membeli kebutuhan pokoknya, sering mengeluh karena harga pasar naik. Itu semua kebijakan politik kan. Yang kita tidak bisa merem gitu, kita berpikir, nggak usahlah kita memilih. Nah justru waktunya kita memilih ini adalah kita membuat suatu perubahan, kira-kira siapa yang memang dianggap real, dianggap mampu untuk mewakili gitu. Mencari solusi untuk kedepannya seperti apa. Nah jadi pertama tidak boleh golput, dan jangan golput karena sayang hak suara kita ini mahal. Artinya pemilu ini pesta demokrasi. Iya, betul, pesta demokrasi. Pestanya rakyat. Nah, dan pesta ini yang kedua juga, jangan hanya melihat 1 hari, Kanda. Pesta itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi pernah, izin saya share, Kanda, ada suatu momen di Makassar, sekitar 1,5 bulan yang lalu, saya kebetulan mendampingi juga Mas Gibran di Makassar saat itu. Pernah ada mahasiswa yang tanya sama saya, Bu, saya ini pemilih untuk pertama kalinya, dia bilang. Kira-kira gimana sih biar saya memilih yang benar tuh seperti apa? Lalu saya applause ke dia, saya bilang, wah pertanyaannya bagus sekali. Pertama, dia sudah berpikir untuk memilih. Itu saja sudah bagus. Sudah ada keinginan untuk memilih. Artinya dia sudah paham bahwa suaranya ini bisa merubah keadaan gitu ya, merubah dirinya ke depan. Nah akhirnya saya bilang, kita dalam agama Islam kenal namanya tabayun kan ya, artinya membaca. Nah membaca ini apa? Membaca semua kandidatnya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang saya yang terbaik, siapa yang terbaik. Nah silakan masyarakat menilai. Banyak pilihan. Ya banyak pilihan, banyak sekali, dan semua pilihan itu juga pasti punya keinginan, punya mimpi yang pastinya baik. Tinggal masyarakat menilai siapa yang kira-kira terbaik di antara itu semua. Dan itu di era teknologi saat ini kan mudah sekali kan gitu ya, mengakses teknologi, membaca, mencari tahu siapa sebenarnya Ibu Aisyah, siapa sebenarnya caleg. Betul sekali. Kenapa saya bilang pentingnya tabayun? Jadi ketika nanti kita sudah bertabayun, kita sudah membaca, ketika kita memilih siapapun itu, kita sudah bertanggung jawab sama pilihan kita. Jadi nggak ada lagi nanti bahasa ke depan, seandainya, kenapa, begini, kenapa. Karena kita sudah membaca. Dan saya yakin bagi semua orang yang membaca dan melihat siapa kandidat terbaik, insya Allah pilihannya tidak akan salah. Nah, ini yang menarik sahabat Quran Surya TV dimanapun berada, bahwa hari pencoblosan pemilu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Yang golput menurut Ibu Aisyah. Dan satu hal bahwa ya bukan saya kampanyekan Ibu Aisyah ini, bukan. Bahwa Ibu Aisyah ini salah satu Wijatelu yang siap memperjuangkan aspirasi kita dengan ada ini kartu, apa namanya? Teman Aisyah. Kartu teman Aisyah. Kemudian ini juga ya boleh saya bilang bahwa Quran Surya juga ini berharap provinsi terbentuk, Bu Aisyah. Kenapa? Ketika provinsi Raya terbentuk menjadi Quran regional, Quran lokal. Nah, mungkin ada statement closing harapan-harapan himbauan kepada masyarakat jelang pencoblosan atau pemilu 2024 dan Pilpres. Silakan. Dan Pilpres. Baik. Jadi sobat-sobat Seruya, saya harap tanggal 14 Februari pergi Ki ramai-ramai ke TPS. Nah, kebetulan nanti akan ada 5 surat suara yang diberikan gitu ya. Yang pertama adalah surat suara abu-abu untuk presiden, lalu ada warna kuning untuk DPR RI, lalu ada merah untuk DPD, ada biru untuk DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten. Nah, gunakan hak pilih tak sebaik-baiknya gitu ya. Cari kira-kira siapa wakil yang memang bisa diberikan amanat, dan kira-kira wakil yang memang bisa menyampaikan masalah serta mencari solusi untuk Sulawesi Selatan 3 ke depan, khususnya untuk Luwu Raya. Dan tentunya dari saya pribadi, menangkan Prabowo Gibran, insya Allah Indonesia maju menuju Indonesia Emas. Siap, mantap. Nah, sahabat Quran Surya TV, demikian cerita Quran Surya bersama dengan Ibu Aisyah. Banyak hal yang sudah diungkap, dan yang pasti bahwa pemilu 2024 ini menjadi pesta rakyat, pesta kita, dan jangan golput. Saya CBD Hairul Badru pamit dengan undur diri bersama narasumber kami Ibu Aisyah Tiar Arsyad, dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.